Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 21 Maret 2021. Bacaan yang menjadi bahan permenungan kita ambil dari kitab Nabi Yeskiel bab 47 ayat 1-9 dan ayat 12 yang berbicara soal bait suci yang mengalirkan air, dan kemana air itu mengalir semuanya menjadi subur, menghasilkan buah dan daun-daun untuk obat. Dengan demikian, sumber bait Allah ini menjadi sumber kehidupan. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh di kolam Bethesda. Dikisahkan ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, terbaring di sana, dan ia tidak bisa masuk ke dalam kolam karena orang lebih dahulu telah mendahulunya ke kolam. Dan Yesus menawarkan kesembuhan, maukah engkau sembuh? Dan akhirnya ia sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal air. Dari bacaan yang pertama, air yang mengalir dari bait Allah menjadi sumber kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan di sekitar aliran sungai itu, atau bagi ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu. Ketika air mengalir dari sumber yang benar, maka akan menjadikan semua hidup, menjadikan semuanya menghasilkan buah, semuanya mendapatkan manfaat dari air yang mengalir dari sumber yang benar. Sedangkan pada Injil kita melihat air di kolam Bethesda dipercaya ketika airnya tergoncang, orang yang pertama kali masuk ke kolam itu bila sakit maka akan sembuh. Digambarkan adanya orang yang sakit lumpuh yang berharap akan mendapatkan kesembuhan dari air kolam Bethesda itu. Ia sudah cukup lama, 38 tahun menanti, dan tidak ada hasil. Harapannya pupus karena ia tidak sampai kepada kolam itu, atau tidak ada orang yang membawa ke sana. Harapan sekian lama
sia-sia. Dan ketika Yesus datang menawarkan kesembuhan, dan orang itu percaya apa yang terjadi, ia sembuh dan dapat berjalan lagi. Meskipun ketika ditanya Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Orang lumpuh ini selama 38 tahun berharap pada air kolam Bethesda yang tanda kutip sia-sia. Tetapi ketika ia menggantungkan diri atau mencari atau mendapatkan air hidup yang benar, maka ia sembuh. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sering kita seperti orang lumpuh itu yang mencari kesembuhan, padahal hal-hal yang tidak tepat. Mencari kesembuhan pada apa yang bukan pada tempatnya. 38 tahun lamanya orang ini berharap pada kolam Bethesda, tetapi kesembuhan pada Yesus. Tidak jarang sekian tahun lamanya kita mengandalkan ini dan itu, dan kita kadang kecewa karena harapan utama hanya pada Yesus. Belajar dari bacaan hari ini, terutama belajar dari si lumpuh dan juga air yang mengalir dari bait Allah. Hendaknya kita tidak keliru mencari kesembuhan jiwa kita. Agar pencarian kita tidak sia-sia, tentu diperlukan iman agar berani mengandalkan dan mencari Tuhan, Sang Sumber air kehidupan. Maka pertanyaan permenungan kita selama ini, apa yang saya cari? Siapa yang saya andalkan? Apakah seperti si lumpuh yang mengandalkan kolam Bethesda? Ataukah seperti bacaan yang pertama mengandalkan air yang bersumber dari bait Allah dan mengandalkan air hidup abadi, yakni Yesus Kristus Tuhan kita? Kalau demikian, maka kita akan mendapatkan air hidup yang benar dan kita akan selamat. Tentu mengandaikan kita tinggalkan pencarian yang sia-sia dan datang kita mengandalkan Anak Manusia, Sang Mesias terjanji, untuk menjadi pegangan kita. Kita lepaskan, kita tinggalkan semua yang menjadi berhala kita dan kita datang kepada Sang Sumber air hidup, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kita akhirnya bangkit berdiri menuju dan mengikuti Sang air hidup abadi. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak mencari air yang lain, namun mencari air kehidupan yang sejati. Agar jiwa kami, hidup kami disembuhkan dari segala kedosaan, dan kami menghasilkan buah karena dialiri oleh air kehidupan. Bantulah umat-Mu yang masih mencari air-air kehidupan, supaya mereka tidak tersesat, melainkan setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya, Engkau beri keberhasilan. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan meskipun PPKM dicabut, demi kesehatan kita. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pola hidup sehat. Terus yang kedua, pola hidup sehat. Mulai nanti sore ada kesempatan untuk pengakuan dosa dimulai jam 5 sore dengan ibadat tobat. Ada 3 imam yang melayani, 2 romo paroki dan 1 romo tamu. Silakan memanfaatkan itu sampai hari Kamis, hari ini, besok, dan lusa. Kita gunakan kesempatan untuk membersihkan diri kita agar kita semakin pantas dan layak menghadap hadirat-Nya. Juga mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalankan masa Prapaskah dengan baik, mengikuti sarasan lingkungan, jalan salib, Ekaristi, dan jangan lupa memasukkan uang APP ke dalam kotak APP untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Semoga kita nanti melaksanakan Paskah dengan hati yang murni dan dengan hati yang penuh kasih membantu sesama. Untuk pembangunan masih diperlukan dana untuk mengisi gedung serbaguna dan untuk memperbaiki sana sini biar semakin cantik. Oleh karena itu, saya masih mengetuk hati panjenengan untuk ikut ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.